Nah, ini tentang ini sedikit udah masuk gempa nih masalahnya, isu gempa. Kan baru-baru ini terjadi gempa di Myanmar yang sampai efeknya ke Thailand, bahkan bangunan tinggi Thailand yang belum kelar itu satu gedung roboh. Di China juga merasakan. Nah, apakah ini sudah merupakan tanda-tanda gempa itu mulai merambat nih? Sebelumnya kan Nepal juga ya. Nepal di terus turun Myanmar, nanti ini kira-kira ke Indonesia efeknya yang Ibu sempat sebutkan itu waktu itu kan ada 2 zona yang agak menunggu waktu, yang Megatrust Sasunda dan Mentawai Siberut. Mentawai Siberut, betul. Nah, apa dulu bedanya yang Myanmar dengan yang Indonesia, yang Megatrust ya? Myanmar itu akibat patahan aktif, gitu ya, patahan aktif. Jadi pergeseran tanah yang terjadi di darat ya, secara aktif dan langsung di bawah ini, dan gempanya dangkal langsung di bawah. Iya, seperti itu. Nah, dan sistem patahan itu secara langsung tidak ada hubungannya dengan Megatrust. Karena beda ya, berbeda. Karena Megatrust itu terjadinya gempa akibat dari tumbukan lempeng dasar Samudra Hindia menukik masuk di bawah lempeng benua Asia. Jadi beda. Kalau yang Myanmar itu kan karena patahan geser, di permukaan gitu ya, di permukaan. Maksudnya tidak harus sampai permukaan, karena itu meskipun dangkal itu kan bisa 10 km dalamnya, 10 km, 30 km. Nah, tapi berada di bawah permukaan. Hiposenter, pusat gempanya itu tidak di permukaan, itu epicenternya, itu proyeksi dari pusat gempa. Itu di permukaan, tapi pusat gempa sesungguhnya itu sekian puluh kilometer di bawah permukaan. Namun itu relatif lebih terasa, lebih langsung, karena langsung di bawah. Kalau Megatrust itu terjadi pada radius 250 km kurang lebihnya dari tepi pantai selatan Jawa, atau ya dari tepi pantai selatan Jawa, atau dari tepi pantai sebelah barat Sumatera. Jadi tidak langsung di bawah Pulau Jawa atau Pulau Sumatera. Jadi di laut. Oh, jadi 250 kilometernya itu di lautnya. Laut. Oh. Iya. Kalau Myanmar itu di darat, di bawah tempat kita tinggal langsung. Itu bedanya. Meskipun magnitudonya yang Myanmar hanya sekitar 7, sekian, 7,7 ya. Kalau yang Megatrust itu bisa 8,7, lebih kuat, tapi jaraknya lebih jauh. Itu. Nah, tapi kalau terjadinya di samudra berarti tsunami-nya yang tadi sampai Ibu pernah tsunami yang diprediksi oleh BRIN sampai 20 meter ya? Meter itu bisa terjadi. Nah, dan itu yang juga mengkhawatirkan. Contohnya tsunami yang seperti di Banda Aceh. Itu tsunami Megatrust. 20 tahunan, 21 tahun yang lalu. Iya, 20 tahun yang sekitar 20 tahun yang lalu. Desember 26 ya. 26, tanggal 26 Desember. Nah, Megatrust itu kurang lebihnya kalau pengen ngerti kayak apa, ya kayak di Banda Aceh itu loh. Gempanya di laut, tapi kuat, terasa ya. Kalau di Aceh itu kan sampai 9,1 atau berapa itu ya. Kalau yang akan diprediksi yang akan terjadi itu tidak sampai 9, 8,7. Tapi kan juga cukup kuat. Kalau di Mentawai Siberut malah 8,9. Ya, itu lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Tapi dampaknya kurang lebih sama terjadi tsunami. Apa yang perlu disiapkan bagi masyarakat atau pemerintah atau kita Indonesia, itu sebetulnya yang dikhawatirkan adalah kota-kota yang tanahnya lunak. Misalnya Jakarta. Ini meskipun jaraknya ratusan kilometer dari sumber gempa, ya, seperti di Myanmar, itu kenapa Bangkok yang jaraknya ratusan kilometer, Cina yang ratusan kilometer, kenapa bisa terdampak? Padahal jauh kan. Karena di Bangkok itu mirip Jakarta, tanahnya lunak. Jadi tanah-tanah lunak, meskipun jaraknya jauh dari sumber gempa, dia akan mengalami jadi perambatan gelombang. Itu kalau di tanah lunak, itu dia akan getarannya itu menjadi menguat. Begitu masuk tanah lunak, meskipun jaraknya jauh, seperti di Meksiko, di Jakarta, di Bangkok, kota mana lagi yang
tanah lunak, dia getarannya akan kuat. Yang dikhawatirkan itu guncangannya itu akan menguat meskipun jaraknya ratusan kilometer. Sehingga pertanyaannya, sudah siapkah bangunan-bangunan gedung di Jakarta, di tanah-tanah lunak itu? Nah, kami sudah pernah menyampaikan ke Kementerian PU dan juga ke pemerintah provinsi, perlunya adanya inspeksi, meyakinkan bangunan-bangunan hunian yang towernya tinggi-tinggi itu dipastikan sudah siap untuk menghadapi guncangan yang menguat tadi. Jadi bisa berapa kali lipat kekuatannya dibandingkan misalnya di Pelabuhan Ratu itu kan lebih dekat di selatan. Tapi guncangnya nggak akan sekuat yang di Jakarta karena batuannya keras. Di batuan atau tanah yang lebih keras. Jadi perambatan gelombang gempa kalau nembus benda yang keras, dia akan diredam. Begitu lolos keluar ke yang longgar, langsung begini lagi. Begitu keras lagi, dia diredam lagi. Lewat lunak lagi, dia guncang lagi. Jadi seperti itu. Ini harusnya pengawasan gedung-gedung di Jakarta ini memang perlu lagi dilakukan ya. Atau mungkin IMB baru dibuat, harus bisa tahu. Tahannya harusnya berapa? 9 sekian atau 8,7. Gedung yang dipersyaratkan? Iya, 8,7. Kurang juga kali, karena gempanya bisa 8,9 barangkali atau 9. Yang 8,9 itu kan di Mentawai. Kalau yang ini seluruh hasil riset menunjukkan sekitar 8,7. Itu yang sudah, bahkan ada yang mengatakan hanya 8,5 itu. Nah, tapi poinnya itu harus kita siap. Contoh yang sudah siap, itu Bandara Yogyakarta. Bandara internasional itu di zona merah. Rawan gempa, rawan tsunami. Tapi justru tempat yang bisa mengamankan masyarakat di sana. Jadi kalau kita ada di bandara, ada gempa sampai 8,7, insya Allah bangunannya sudah didesain kuat. Jadi jangan lari keluar, cari tempat yang lain. Yang paling aman di situ, di dalam bandara, level mezanin dan level di terminal level mezanin dan level 2. Itu mampu menampung 10.000 orang. Kemudian ada crisis center mampu menampung 2.000 orang. Dan kenapa harus di level mezanin dan level 2 bukan di level bawah? Kalau bawah kena tsunami. Takutnya masuk air. Masuk air. Tapi pas sudah dirancang, insya Allah tetap tegak meskipun kena tsunami. Jadi itu contoh satu-satunya bandara bahkan yang mungkin di ASEAN ya, ASEAN yang sudah siap untuk menghadapi megatrust. Insya Allah seperti itu. Nah kan kita lihat kalau bangunan tadi siap itu gedung tinggi itu terutama kalau di Taiwan kan ada bangunan tinggi 101 itu. Di bagian bawah mereka itu kan ada semacam peredam, di Jepang juga ya. Di Indonesia mungkin barangkali ada. Di Indonesia sebagian. Misalnya di Sumatera Barat itu sudah ada. Saya nggak tahu yang di Jakarta lah gedung kami. Gedung kami kok nanti mungkin bisa dilihat yang sedang dibangun untuk comment center untuk mana ya belakang? Iya, di belakang ya, di belakang yang saya kehilangan orientasi ini karena gedungnya bulat. Bulat. Nah, bulat ini salah satu mitigasi kalau banyak sudutnya itu mudah digoyang oleh gempa, nggak kompak. Jadi maksudnya bisa meredam atau apa maksudnya? Jadi lebih mudah itu lebih bahaya atau apa? Lebih harmonis terhadap ayunan. Gitu. Kalau banyak pojoknya, ini kan dinding yang sebelah sini mengayun ke sana, dinding yang sebelah sana mengayunkan. Gedungnya tuh nggak kompak ayunannya kan jadi bahaya. Retak dan roboh. Nah kalau lingkaran ini lebih harmonis. Ini makanya aku kalau cari arah kita begini bulat aja. Nah ini kan bulat ini. Nah tapi satu lagi kami merobohkan gedung yang lama karena tidak dirancang tahan gempa. Padahal untuk memberikan peringatan dini gempa dan tsunami. Nah nanti sebelum keluar peringatan roboh duluan. Nggak bisa lagi nyampein ke masyarakat. Makanya gedungnya kita robohkan dulu sebelum dirobohkan gempa. Kami robohkan dulu, lalu kami bangun lagi bulat. Kemudian ada base isolation. Yang untuk meredam getaran itu ya. Jadi ya membuat harmonis. Getaran. Ada peredaman dan juga goyangannya itu mengikuti ini. Kalau melawan getaran itu kan malah menjadi tambah getar ya. Tapi ini
mengikuti itu ya. Jadi ada ini contoh di Jakarta. Mungkin yang pertama kali karena itu teknologi terkini, metodenya pendulum atau apa gitu, baru dipasang di BMKG. Di tempat lain belum ada. Yang kalau yang base isolation di tempat lain banyak lah. Tapi yang pakai pendulum itu ya, ada ya, baru di sini. Barangkali perlu diperhatikan dan disarankan kepada semua kontraktor yang pemilik gedung itu, bangunan baru nanti dibuat seperti itu biar aman. Ya, kami memberikan rekomendasi lah ya, tentang pelaksanaannya diserahkan ke mereka.